Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun kawan-kawan menonton video ini. Kebetulan hari ini kita lagi kumpul-kumpul dan kita bisa melakukan reuni tipis-tipis di sini, di virtual aja. Kenapa? Karena kada boleh ketemu. Jadi hari ini kita ada kumpul-kumpul reuni tipis mahasiswa jurusan Analis Kesehatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin tahun masuknya 2007 dulu. Nah, jadi ini kita kumpul-kumpul untuk berbicara. Kebetulan ada kawan-kawan dari DPW dan DPC juga. Kita akan berbicara terkait pengisian CPD online. Nah, nanti mungkin ada sedikit tambahan dari tambahan untuk ke KTKI dan lain-lain. Dan untuk supaya tidak terlalu berebut, boleh kalau misalnya ada yang ditanyakan boleh di raise hand. Kemudian tentu saja apa namanya nanti biar saya yang membukakan mute-nya supaya lebih enak ya, supaya nggak terlalu rebutan. Nah, kebetulan pembicara kita sudah ada dan kepada saudari nggak bisa sih. Nah, jadi saya persilahkan kepada Ibu Lilis El Aina. Kepada Ibu dipersilahkan ya Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba bimbingan bagaimana caranya kita mengisi CPD online di Simka Patelki 2.0 atau Simka Patelki versi baru. Untuk teman-teman yang sudah standby di muka laptop atau komputer masing-masing, di sini pertama diingatkan kalau ingin upload di sistem disarankan untuk menggunakan laptop saja. Karena kalau di handphone biasanya jaringan kurang stabil. Jadi pakai laptop aja. Pertama kita buka browser, websitenya. Mungkin kalau ingin sambil dicatat silahkan. Websitenya simka.patelki.org. simka.patelki.org. Nanti akan muncul tampilan untuk mengisi user dan password. Silahkan isi dengan user dan password yang sudah tadi dibagikan ya. Bagi akun yang aktif atau tidak diblokir, biasanya langsung muncul tampilan gambar selamat datang di website Simka Patelki 2.0. Bagi yang diblokir biasanya tidak aktif atau muncul tampilan silahkan untuk melunasi iuran. Oke, silahkan login terlebih dahulu. Kalau sudah, silahkan diklik account setting. Oh ya, tadi ada yang bertanya, di samping nama ada tertulis AB. AB itu keterangan anggota biasa. Jadi itu tidak ada pengaruh yang terlalu berarti di sistem. Di account setting, itu bisa misalkan mau ganti email, bisa diketik email barunya, klik simpan, tapi dipastikan emailnya yang aktif. Kata sandi itu bisa diubah, ganti yang baru, tapi jangan caps lock. Disesuaikan jangan lebih dari 30 huruf atau karakter. Kata kunci juga bisa diubah, bisa disesuaikan. Klik simpan. Kalau sudah, misalkan ada
yang identitas pribadinya masih kosong, kurikulum kitanya masih kosong, itu bisa diisi. Sebagian mungkin karena sistemnya migrasi dari yang lama, jadi masih ada yang kosongan, jadi silahkan diisi. Sesuaikan dengan data diri yang sekarang. Untuk gelar depan itu tidak usah di Oke, sebentar Ibu. Anu nih, kenapa jadi tiba-tiba temute? Pian temute, Bu. Boleh, silakan coba lagi, Bu. Mulai, mana tadi tuh? Itulah pokoknya. mulai yang mana? Sampai tadi. Screen-nya tadi. Identitas pribadi. Ya, base identitas pribadi jangan caps lock. Identitas pribadi diisi. Untuk nama lengkap itu sudah ada keterangan jelas dari sistem, jangan ditulis gelarnya. Gelarnya ada khususan di bawah gelar belakang. Kalau misalkan di isian ada tanda bintang, itu artinya wajib untuk diisi, jangan sampai kosong. Misalkan statusnya belum bekerja, isi aja belum bekerja. Alamat, kalau kota disesuaikan dengan domisili sekarang. Untuk pendidikan sudah jelas isiannya. Universitasnya sudah jelas. Peminatan kosongi aja. Nomor ijazah, bagi yang masih belum tahu, nomor ijazah itu pojok kanan atas yang ada tahun. Tempat kerja utama, silakan diisi masing-masing sesuai dengan pekerjaan. Misalkan ada yang mencabang, itu bisa diisi di tempat kerja yang kedua. Itu kayaknya screen registrasi anggota baru. Nomor STR itu diisi disesuaikan dengan tulisan yang ada di STR, dari spasi, tanda strip, jangan digabung. Untuk data keanggotaan itu jangan diutak-atik. Sudah, kurikulum PT selesai. Nah, untuk tahun 2020 sebenarnya itu dari pusat sudah memberlakukan. Share screen. Iya, ampun gue kan diblokir loh, jadi kan ada kawa masuk, ikam manual kan. Contoh. Sudah aku buka juga share screen-nya. Sudah, lanjut. Kurikulum kita sudah selesai, lanjut ke pembayaran iuran. Ya. Ini jadi mempermudah para anggota yang mungkin agak sedikit jauh dengan pengurus. Ini pusat sudah memberlakukan pembayaran iuran melalui virtual account. Jadi sebenarnya dari Januari 2020 sih, pembayaran iurannya melalui VA, jadi anggota
membuat kode billingnya, request kode billing di Create VA, nanti kode billingnya masuk ke email masing-masing. Kode billingnya dipakai buat bayar iuran. Iurannya 125.000 satu tahun. Yang dikirim ke pengurus itu bukti pembayaran virtual account-nya. Jadi nanti pengurus akan meng-cross-check si anggota sudah bayar atau belum. Nanti baru di-up ke sistem. Teknisnya mungkin diperjelas nanti aja. Lanjut ke P2KB. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Di sini ada petunjuk singkat. Mungkin bisa dibaca. Oke, langsung ke permohonan melakukan P2KB. Diklik. Nah, sebelum ada tampilan data surat registrasi, ini kosongan. Jadi, adanya cuma tanda tambah dan daftar permohonan. Jadi, sebelum ada tampilan data surat registrasi yang kolom hijau itu, klik tambah terlebih dahulu. Klik tambah itu akan muncul isian berupa nomor STR terakhir, tanggal lulus, perguruan tinggi, dan tanggal selesai kegiatan. Nomor STR terakhir itu diisi disesuaikan dengan nomor yang ada di STR lama. Spasi dan tanda stripnya harus sama. Tanggal lulus itu ada di ijazah. Kalau angkatan kita itu ada di ngikut di transkrip sih sebenarnya. Perguruan tinggi sudah jelas. Tanggal selesai kegiatan itu disesuaikan dengan tanggal berlaku STR. Klik simpan. Kalau sudah disimpan akan muncul tampilan seperti tadi. Kotak kolom hijau. Artinya sudah siap untuk melakukan proses penguploadan sertifikat dan SKP pelayanan. Klik borang pengisian. Di situ ada berbagai macam jenis kegiatan. Misalkan ada teman-teman yang di tempat kerjanya itu kepala lab atau penanggung jawab lab, itu bisa disertakan surat keterangannya, itu bisa diupload. Kalau di tempat kerja sebagai kepala lab, itu dihargai 2 SKP. Lanjut, yang paling penting itu kegiatan teknis. Poin nomor 2 itu wajib ada minimal 1 sampel. Institusi pelayanan itu diisi dengan tempat bekerja, misalkan rumah sakit A, puskesmas A, laboratorium A. Untuk jenis pemeriksaan itu dikhususkan analitik aja. Jadi pra-nya dikosongi, pasca analitik kosongi, analitik aja yang diklik. Jumlah sampel per tahun disesuaikan dengan SKP yang sudah dibuat. Misalkan sampelnya 1375, isi aja 1375, jangan pakai tanda titik. Karena kalau dikasih titik, sistem akan mengkonversi itu cuma 1 sampel. Jadi nanti dapatnya 0,5 SKP aja, yang seharusnya kita dapat 1,5 SKP. Di bawah, ini ada keterangannya nilai SKP disesuaikan dengan jumlah sampel. Kalau sampel kita kurang dari 500 sampel, itu dapatnya 0,5 SKP.
500 sampai 1000 sampel, 1 SKP. 1001 sampai 2000, 1,5 SKP. Lebih dari 2000 sampel dapat 2 SKP. Bagi yang sampelnya lebih dari 10.000, diisi jumlah sampel per tahunnya itu 9.000 aja. Karena sistem tidak bisa membaca sampel lebih dari 9.000. Jadi diisi aja 9.000, nanti verifikatornya akan menyesuaikan. Dokumen bukti disesuaikan dengan tahun STR-nya. Jadi tanggal akhir kegiatan tuh disesuaikan per tahun. Untuk STR yang tahun kegiatan pertama itu biasanya dari STR terbit, tanggal STR terbit sampai tanggal akhir kegiatannya. Misalkan STR-nya terbit tanggal 23 Januari. Jadi tahun 23 Januari 2017 misalkan. Jadi tanggal kegiatannya itu diisi di surat itu perhitungannya dari 23 Januari 2017 sampai misalkan tanggal expired STR-nya 18 Agustus, jadi dari 23 Januari sampai 18 Agustus 2017 itu satu surat. Untuk selanjutnya itu berarti dari 19 Agustus 2017 sampai 18 Agustus 2018. Disimpan, nanti sistem akan mengkonfirmasi. Mute lagi, Les, bentar. Paksa diulangi lagi. Bentar. Ya, silakan. Oke, diulang. Diulang. Untuk kegiatan webinar yang saat ini lagi marak-maraknya diikuti oleh teman-teman, itu silahkan di-upload di poin nomor 3. Mengikuti kegiatan e-learning. Klik input, nanti akan muncul isian. Judul materi disesuaikan dengan kegiatannya. Misalkan kepanjangan, silahkan disingkat, ambil intinya aja, inti dari judul. Penyelenggara ini misalnya DPW mana atau DPP. Dokumen bukti untuk filenya jangan sampai lebih dari 200 KB. Formatnya JPG, JPEG. Jangan dibikin PDF. Tanggal kegiatan disesuaikan dengan tanggal kegiatan dari seminarnya. Misalkan hari ini tanggal 17 September 2020. Klik simpan. Untuk webinar itu cuma dihargai 1 SKP per kegiatan. Kalau sudah, lanjut ke poin nomor 5. Nomor 5 itu khusus workshop, pelatihan, atau magang. Nama acara kurang lebih sama pengisiannya dengan poin nomor 3. Area kegiatan itu kayaknya banyak lokal aja. Nasional paling cuma beberapa. Status kegiatan jelas, jumlah GPL. Nah, ini yang sering jadi permasalahan karena di sertifikat kadang ada yang mencantumkan GPL,
ada yang cuma mencantumkan SKP langsung. Untuk GPL itu ada di bawah. Nah, tampilan jumlah-jumlah konversi GPL dan SKP. Untuk skala lokal, peserta disesuaikan dengan SKP yang ada di sertifikat. Misalkan di sertifikat itu 3 SKP, jumlah GPL-nya 10 sampai 20 GPL. Itu jangan diisi 10 sampai 20. Isi aja misalkan 15 atau 18 atau 20 maksimal. Tempat misalnya itu kalau tempat dipermudah aja isi kota tempat pelaksanaan, misalkan Banjarbaru, Martapura, Kandangan, dan sebagainya. Penyelenggara sama negaranya apakah DPC mana, DPW mana, atau DPP. Bukti sama file JPG, ukurannya kurang dari 200 KB. Tanggal mulai, misalkan kegiatannya cuma 1 hari, berarti tanggal mulainya dan tanggal selesai sama. Misalkan 17 September 2020, tanggal mulai, tanggal selesainya 17 September 2020. Kalau workshopnya misalkan 3 hari, berarti di sini tanggal 17 September 2020 sampai 20 September 2020. Kemudian simpan. Nanti sistem akan mengkonversi sendiri jumlah SKP yang didapatkan. Kemudian untuk poin 6. Poin 6 itu khusus seminar, simposium, diskusi panel, roundtable discussion, diseminasi yang disertifikasi oleh Patelki. Kalau misalkan kegiatan seminarnya diadakan oleh Dinas Kesehatan, Kemenkes, itu isi poin ke-7. Masuk di 7. Cara pengisiannya sama kurang lebih dengan poin 5. Untuk JPL-nya bisa dilihat di tabel yang di bawah. Disesuaikan dengan nilai SKP yang ada di sertifikat, misalkan di sertifikatnya tidak mencantumkan jumlah GPL. Bagi teman-teman yang aktif sebagai pengurus, itu mungkin bisa minta SK-nya ke DPW, itu juga dihargai. Nah, kalau ketua atau anggota bidang Patelki cabang itu dihargai 2 SKP, pengurus harian 3 SKP. Tapi kalau yang ini kayaknya diabaikan aja. Yang utama itu sebenarnya kegiatan teknis. Yang poin nomor 2, poin nomor 3, 5, 6, 7 itu sebenarnya yang paling penting. Kalau yang lain itu melengkapi aja, siapa tahu SKP-nya masih kurang. Tapi kalau mau dicantumkan bisa aja. Nih, untuk dosen pengajar juga dihargai. Jadi dibikin surat dari kampusnya. Penguji praktek laboratorium medik, bimbingan mahasiswa. Sudah selesai uploadan, itu lanjut ke rangkuman penilaian P2KB. Pilih periode SR tercatat. Nah, silahkan dicentang kotak-kotak yang ada di samping kanan. Kalau sudah dicentang semua, klik simpan. Nanti yang bulat-bulat oranye ini akan berubah jadi hijau. Kalau ini belum dicentang, biasanya request-nya belum masuk ke verifikator.
Sudah, CPD cuma sampai sini aja. Nanti kalau misalkan sudah diverifikasi sama pusat, itu misalkan tidak ada perbaikan, biasanya surat rekomendasi P2KB itu akan langsung diterbitkan. Nah, itu contohnya. Kalau sistem yang dulu itu suratnya harus di-download, kalau yang sekarang suratnya langsung link ke website KTKI. Misalkan ada perbaikan, itu dilihat di buku log. Nanti di buku log itu ada uploadan-uploadan kita. Di situ kalau ada perbaikan, ada catatan dari tim verifikator. Oke, mungkin sampai di situ penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kurang jelas atau bagaimana? Nah, itu Baik. jumlah contoh tampilan konversi dari SKP yang sudah dikonversi. Itu contohnya. Ada yang ditanyakan? Baik, boleh kalau misalnya ada yang ditanyakan kawan-kawan terkait pengisian CPD-nya, boleh di raise hand atau ini atau langsung unmute juga boleh sih. Bentar, aku boleh kasih. Oke, silakan kalau misalnya langsung mau unmute silakan. Ada yang ditanyakan kan? Ayo. Ya, tambahan kalau ini kan kayaknya teman-teman lagi semangat 45 nih ikut webinar. Kalau bisa, meskipun tujuan awalnya ya off the record lah tujuan utamanya, itu kalau bisa disebar, jangan numpuk 1 bulan kegiatan langsung tumpuk, misalkan lebih dari 5 kegiatan dibagi-bagi, karena ini kan misalkan expired-nya 2022, masih lama, jadi jangan ditumpuk di satu waktu. Itu aja sih. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan pengurus di daerah, di cabang, atau ada yang ingin ditanyakan? Silahkan jika ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan. Deh, ulun barang berarti. Tadi kan jarnya kalau pelayanan lebih dari 10.000, itu jarnya masukkan 9.000 aja karena di sistem kada mengenali. Apakah karena habis diverifikasi oleh siapa sih verifikator? Nah itu tuh misalnya pas jumlah sampelnya lebih dari 10.000 sampel, apakah itu karena ada tambahan nilai SKP lagi atau sama aja dua kayak lebih dari 2.000? Sama 2. Jadi ini kan karena bukan kesalahan sih, kekurangan dari sistem. Bisanya cuma membaca angka maksimal 9.000. Jadi nanti disesuaikan dengan yang di surat. Itu cuma angka untuk mendapatkan SKP aja, yang di sistem yang dipatok utama tuh yang dilihat verifikator biasanya dari file dokumen bukti yang diupload. Itu ya. Baik, ada lagi kah kawan-kawan? Silahkan jika ada yang ditanyakan. Ayo, boleh supaya kada terlalu sepi. Boleh, silahkan. Mumpung Silahkan. waktunya. Ini ada yang ingin bertanya, Ibu. Yang poin 7 tadi, Lek. Nah, itu tulisan itu kan nanti bisa dilihat yang berapa SKP-nya. Kalau di sini yang gue buka tuh nilai SKP yang dimiliki satu aja kayak apa itu ya maksudnya. Kan ada tuh semalam aku pelatihan Mari dari dinas tuh masuk di yang 7 tuh kah? Ya. Iya, masuk yang 7. Melaksanakannya di Linkes loh. Cuma ada SKP-nya masuk gitu, di 7. Masuk di 7. Ini ada paterkin kada? Mas dinas malam Jumat malam digunakan beberapa tami. Kalau anunya itu sertifikatnya ada SKP Patelkinya gitu. Nah, ini masuk yang mana tuh? Tapi yang mengerjakannya di Linkes loh.
Tapi diolahkan kayak yang gue nih pelatihan yang di Intinya baru kalau semalam tuh kayak itu juga kalau masuk ya, di mana tuh? itu masuknya di poin nomor 7. Itu satu SKP Poin aja udah nomor 7, dihargai. Mir. Ini po. Iya, iya. Satu aja. Satu aja lah. Padahal Satu kan aja. itu ada SKP PTLQ-nya tuh. Tulisannya 3 SKP gitu di sertifikatnya. Patokan dari sistemnya memang satu. Jadi kalau misalkan ada kegiatan yang lain, mending yang itu ditinggal aja. Misalkan kelebihan sudah banyak nih sertifikat, tinggal aja yang itu. Kalau misalnya ada Sayang workshop kan lagi, sebenarnya, cuma ada boleh lah gitu aja. Kan harus ada workshop nih. Boleh itu. Tapi tetap satu aja SKP-nya. Boleh aja, tapi ya, betul. Oke, thank you. Imep. Ya, ada lagi. Halo. Ya, silakan Saudara Lindu. Dengaran lah suaranya. Rapid Dengaran. itu masih dianggap sampel. Si pertanyaan si Imep tadi lo diterbitkan juga sama PTLQ lah sertifikatnya. Ya. Kalau aku rasa itu bisa aja masuk, tapi jangan double. Jadi masukin yang ke nomor berapa tadi? 5. Ya, kalau kalian 5 misalnya workshop lo. Soalnya pengalaman kemarin yang waktu plebotomi dasar di Bapelkas itu 1 minggu dapatnya 8 kalau ada salah SKP dari PTLQ. Sementara dari dinas itu kan nggak ada SKP-nya, jadi terbitkan dari PTLQ. Jadi yang kita input yang dari PTLQ nanti dihargai 8. Kalau yang dinas nggak bisa kita input. Ya. Jadi satu kegiatan aja di sini. Kayaknya bisa Pak. Iya, kalau misalkan kededa lagi bisa kayak itu, tapi kalau misalkan ada yang bujur-bujur dari PTLQ-nya, ambil yang dari PTLQ aja. Kecuali yang kededa sama sekali cuma 4 itu aja, karena apa itu andak jadi di poin 5. Ini rapid itu masuk dianggap sampel lah, sampel. Tapi itu masuknya di darah jadi 1. Ya, kalau SKP mau buat SKP pelayanan itu, kalau misalkan sampelnya kita mengerjakan HB, leukosit, trombosit, terus kimia darah, gula, kolesterol, lidah, rapid COVID, itu jadi 1 judulnya darah. Jadi kededa tuh yang judulnya serum, plasma, whole blood, kededa jadi 1 darah aja. Jadi sampelnya darah, urin, feses, putum, cairan tubuh, jaringan. Itu aja. Bacin. Sumpah profesi perpanjangan STR. Ada perlu, Cin? Ada perlu. Terus swab. Profesi kada perlu sumpah. Sumpah profesi itu gasan yang hanyar aja. Kalau yang perpanjangan kada. Wujudnya insya Allah. Tapi tergantung otoritas wilayah hikam. Kalau Kalsel kada makai. Harusnya sih seberatan kada. Swab kayak apa aja? Swab termasuk sampel juga. Masuk Yola. Sampelnya itu berarti judulnya swab juga. Nakes kayak kita rancak aja sih bahasa. Jadi petugas swab kayak pengitungnya. Itu berapa sampel yang diambil? Siapa nih? Yuna. 50-an kalaunya setiap hari Jumat atau 1 orangnya. Hah? Rata-rata 50 lebih. Seminggu sekali loh. Per minggu. Seminggu sekali. Bisa.
Tapi menggali sampelnya juga ada. Ada mengambilnya aja. Ambil aja. Kalau mau ambil aja tuh masuk pra-analitik. Jadinya lain analitik. Tapi ada menggali yang lain loh, menggali sampel ada loh. Ada. Ah, ah. Ada lagi kah? Pinanya Ada di grup, lagi. Pina banyak ada membahas-bahas di Jadi kayak sunyi. bisa di Boleh yo. Siapa yang takut lagi yo? Tambahan lah. Ya. Ini dokumen buktinya kan surat pelayanan. kan kawanan juga. Ya. Tuh. Ya. Ya, Ya. silakan Lindu. Dokumen buktinya kan surat pelayanan loh, berarti isinya itu kop rumah sakit berarti lah, atau puskesmas. Baru isiannya itu jumlah sampel yang diperiksa, darah, urin, feses, itu loh digabung jadi satu. Dari jumlahnya dimasukin sini kalau gitu kalau. Suaranya putus-putus. Ya Kak. Pinggir jalan rumah soalnya banyak truk lewat. Ini apa nih? Sombong. Kenapa lah ada kalau login? Cin. Mana Cin? Cin. Sudahlah Cin, dicoba Cin. Bacinnya mana? Bacinnya mana? Mana bacinnya? Nih. Cin. Itu kenapa lah ada kalau login? Sudah dicoba lah passwordnya user demo. Iya. Bacon. Nah, ini kan sudah ada. Nah, lah. Sudah ada kan dikirim dari kelihatan lah. Ya. Nah, coba login pakai username lo yang ini sama password yang dulu. Anda tidak terdaftar ya. Pakai yang dulu, pakai yang hanyar Cin. Yang hanyar ya aku belum Usernya pernah masuk login ya yang paham itu, hanyar. Cin. Coba mana lo apa nih tulisannya data tidak ditemukan ya. Hadang, stomat lah. Oh, kok tidak ada? Stomat. Masuknya pakai yang itu, Cin. Berapa gram tuh aninya? Gampang login kan? Nomor. Kirim Nomor WA. anggota kan berapa? Allahu Akbar. Akan dibaca Kirim WA. Jam buah sama loginnya. Mana aku paham? Mana. Capture lo. Itu coba kan. Dan yang lain dulu. Misalkan sertifikat seminar sudah banyak, sudah melebihi 25, apakah harus tetap ada tetap minimal ada 1. Soalnya workshop wajib. Dokumen bukti sampel itu gimana, guys? Nah, masuklah. Kalau dokumen bukti ada, bentar lah. Bentar, coba dulu. Belum datang kok. Ini mana nih? Ini malah. Ada tuh hadir bawa enggak? Bawa. Kalau di karang lain.
Bisa, Cin. Oke. Cin. Kayaknya bacinnya lagi Cin. ada yang ada di kia orang tadi kayaknya. Yang lain dulu dilewati dulu nih tadi terkait pertanyaannya. Sudah bisa login. Hah? Sudah bisa login, cuman statusnya yaitu Anda sudah terdaftar di SIMKA, namun masih tercatat belum menyelesaikan kewajiban iuran anggota 2019. Silahkan menghubungi pengurus DPC. Pertanyaan JHD, dokumen bukti sampel. Itu formatnya, yang kopnya itu nama misalkan lab apa, rumah sakit apa, puskesmas apa, itu kopnya. Habis itu ada nomor surat, nama penanggung jawab lab, misalkan dokter siapa, atau misalkan siapa penanggung jawab labnya, menerangkan bahwa kita, misalkan JHD, itu sudah mengerjakan sampel sekian. Jadi ada kotak, isinya itu sampelnya darah, urin, sputum, swab, dan kawan-kawan. Karena di bawah, tanda tangan penanggung jawab labnya tuh. Nah, ini sudah jawab Lindu, kepala instansi. Kepala instansi ini di swasta siapa? Dokter Manja atau kepala pimpinan labnya. Kalau misalkan di labnya ada dokter penanggung jawab SPPK-nya, Sidin yang tanda tangan, jadi kalau ke Deda, kepala labnya. Jelas lah. Sudah kayaknya jelas ya. Ada lagi? Ada lagi kah yang hendak ditakuni? Mumpung ada kesempatan, kalau misalnya menghadangi momen-momen kayak ini lawan DPW, kayaknya lawas nih, belum ada kesempatan. Takut puas-puas. Amel mana? Amel. Amel. Ada Amel ada. Amel. Akun piantung Mele hilang. Jadi kada kawa dicek, kayak ampun bacin. Daftar baru aja kayaknya ya. Jadi, Daftar baru lagi. Tapi sudah lapor loh. Sudah lapor. Nah, kalau sudah lapor, tunggu aja Gin. Kalau daftar lagi, karena double akun. Oke. Tapi sambil diingatkan, misalkan seminggu sekali di chat, karo sidanya kalau kada ingat. Iya. Oke, Lid, makasih. Iya, sama-sama. Oke, siapa lagi? Atau supaya nyaman betakun ulun buka semua kah mute-nya nih? Supaya betakunan, supaya rame betakunan, buka semua aja ya. Silakan kalau anak betakun langsung aja kawan-kawan, kada usah menghadang dibukakan kalau kayak itu, silakan. Soal betakun misalnya. Aku balas di chat aja lah, Cin, supaya aku Oke. Kalau misalnya kenapa jadi atau kepalanya jidat itu jidatnya lumayan lebar, itu boleh ditakuni. Jangan aja kok. Sok kada mendengar. Coba. Kundut siapa nih bersamot? Punya Wahyu. Rasa dulu basi. Itu sudah, Cin. Tapi tetap harus lapor ke DPC lah, Cin. Yes. Padahal aku nih bayar terus ya. Bahaya ini. Penggelapan. Sudah, Cin. Juran Cin. Menganggap remeh DPC ini. Mana kwitansinya? Lapor. Viralkan. Buka ke Kalselnya kena Kota Baru. Nasi. Adakah lagi yang ditanyakan?
Lu. Rul, betakon, Rul. Takon. Bingung. Takkan lagi. Nah, pun bingung tuh ya, ditakon nih. Ya, Ya awal bingung. ada langsung Baterai ku nak habis. Charger. Nah, habis ke charger. Ya mati lampu lagi nah. Duh, hai. Bes, amunnya kada masuk Epi, wifi mana kan apa Epi? lo? Masuk apa, Rul? Yang tadi itu tuh, yang di itu tadi. Ini itu yang mana? Yang tadi dijelaskanmu tuh bang. Ini. Maksudnya kena-kena aja kayak itu nah. Misalnya Ada hendak apa, asal perpanjangan, jadi kan kita abut berjamaah kan lo Lilis. Hakun lah aku. 3 bulan sebelum minimal lah. 3 bulan sebelum. Karena ada supaya gitu, kawan mabuk digas bahasa. langsung ke KTKI-nya. Petik bang dia no, ada pengaturan. Dia kolom mana tuh kotak tuh. Jum. Apa kak? Lain kawanan ulun. Password disimpanilah, password lone user. Jangan sampai kada ingat. Masih ada Lisa catatan yang bahari. Ya. Tadi bang mana Lis? Kursus privat. Di chat, Cin, di chat. Coba buka. Oh, sebentar di itu. chat. 6202. Apa? Tadi tuh abangnya yang itulah. Nomor anggota Oh kan. iya. Ya. Passwordnya user demo. Ya. Nah, Kan tahu tek-tek ya kita yuk, bundaran. Nah, Bisa. Padahal kalau misalnya baik, dilanjutkan lagi videonya, dilanjutkan lagi dengan penyampaian dari Ketua DPC Patelki lah. Ketua, bukankah? Ya, jadi akan disampaikan lagi oleh kawan kita, Saudara Lindu, terkait pengisian KTKI ya, pengisian KTKI. Kepada Lindu dipersilahkan Lindu. Oke, tes 1 2 3. Jelas suaranya? Terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua yang hari ini telah mau berhadir dan alhamdulillah disehatkan semuanya. Terus untuk teman kita yang lagi kerja atau sibuk yang lain, mudah-mudahan selalu disehatkan. Lanjut, karena CPD sudah selesai, diharapkan nanti teman-teman sudah bisa. Kalau masih bingung bisa langsung japri Lilis. Lilis, mohon bantuannya diarahkan lagi, soalnya aku juga bingung. Karena KTKI baru, jadi belum terlalu paham. Aku share screen lah. Oke, setelah mendapatkan rekom 25 SKP dari Ketua DPP, kita akan menginput di KTKI kemenkes.go.id registrasi. Kemkes. Koreksi. Apa? Kemkes. Ya. Ya. Nah, sebelum muncul tampilan ini, kita diminta belum punya PIN ya. Nanti sebelumnya ada pop-up dulu, ada pemberitahuan maintenance sama pemberitahuan harus disiapkan berkasnya dulu. Jadi kalau diminta input sudah langsung input. Belum punya PIN, ke majelis. Lanjut, Lis. Lanjutkan aja nah. Aku Apa? bingung. Ini arahkan. Sambil jalan aja nah. Sambil jalan kamu gawe. Sudah siap lo payungnya lo? Filenya sudah siap. Berarti sehabis kita sudah mendaftar, kita akan di email nomor PIN, baru masuk ke halaman ini. Emailnya kita masukkan, baru PIN-nya, sebentar, cari PIN-nya mana?
Oh ya, tambahan PIN-nya itu bisa langsung muncul pas sudah terdaftar. Jadi biasanya langsung muncul di screen tampilannya itu PIN-nya kode 6 kode angka huruf 6 digit. Oh ya, berarti ini karena aku sudah lama daftarnya, jadi harus buka lagi. Masuk. Dua, satu. Sudah, kalau habis login biasanya muncul ada 4 tampilan. Registrasi baru, registrasi ulang, cek status, dan cetak kartu registrasi. Kalau yang sekarang itu STR-nya bisa dicetak berupa kartu, tapi belum ada apa kayak gitu kemarin. Dari KTKI-nya belum ada. Jadi kalau misalkan STR-nya belum sampai, dicari orang, bisa ditampilkan kartu STR-nya tuh. Jadi kada perlu lagi dah sekarang tuh tenteng-tenteng kesana kemarin STR yang se-HPS Ganal tuh. Sudah ada kemudahannya. Oke. Nah, kalau kita yang mau perpanjang, itu dikliknya registrasi ulang. Nah, itu ada perpanjangan, naik level, alih profesi, RPL. Naik level itu biasanya yang dari kalau semak ke D3 karena programnya RPL, jadi itu pilihannya RPL. Kalau alih profesi itu misalkan dari analis ke SKM, misal. Naik level tuh alih jenjang. Kalau kita perpanjangan aja. Jadi yang diklik perpanjangan. Bentar, sponsor lewat. Itu diisi aja datanya, Nduk. Oh ya, kalau KTKI ini, kalau misalkan masih lawas expired-nya, biasanya sistemnya kada mau menerima, jadi ditolaknya. Jadi paling kada 1 atau 2 bulan sebelum expired. Kalau lebih dari itu, biasanya sistemnya menolak sendiri. Statusnya STR Anda, masa berlakunya masih lama, kalau kada salah kata-katanya seperti itu. Nomor STR-nya yang 7 digit terakhir aja. Nomor saya 7 digit. Yang habis tanda strip. Yang habis tanda strip yang 17 berapa, yang 16 berapa itu. Yang habis strip. Yang 21, 14, ada tanda strip. Habis tanda strip ada angka-angka lagi 7 digit loh. Ya, 10, 57, 389. Nah, itu yang diisi. Yang 7 digit aja. Oh, berapa detik? 57, 389. Enggak di share screen. Oke. Kirim ya? Ya. Apa? Loading. Kirim. Nah, itu surat persetujuan aja. Surat keterangan aja. Lanjut. Nah, itu ada penyesuaian data. Kalau misalkan data di STR kita STR lama sudah bujur aja, penulisan nama, terus tuh tempat tanggal lahir, nomor ijazah, habis tuh nama institusi pendidikannya bujur aja, berarti yang diambil data di STR lama. Kalau misalkan ada yang salah, misalkan ejaan namanya salah atau apa, yang diambil data di Dukcapil. Jadi STR lamanya bujur aja kah? Mulai. Nah,
Kalau sudah dipilih yang tadi Dukcapil atau STR, itu ada 3 step yang harus diisi. Nah, jadi silahkan di-upload dulu. Foto, surat sehat, STR lama. Fotonya Pina kurus banget tadi. Jadilah. Mana suratnya belum loading kan? Fotonya bang. Surat dicek filenya dulu, kenalan kah? Hah? Masuk ya? Nah? Cek ukuran filenya. Formatnya bujur aja kah sudah? PDF 240. Format PDF oh? Ya. Jaringan stabil aja lo. Aman kayaknya. Upload lagi. Bahasa. Apa kapelnya kegenalan? Makanya kita astagfirullah. Ya mau. Lanjut Bang dulu. Lanjut dulu. Oke. Pak, harus usah panik. Lanjut. Nomor NPWP kada usah diisi. Oke. Selamat. Nama rumah isi. Kalau anak belang silakan. RW-nya di bawah, Nduk. Apaan? RT RW-nya di bawah. Tuh ada kolomnya RT RW. Oh ini enggak. Oh berarti salah. Ya, usah diisi yang di atas. Kelurahan berarti bisa dua. Ya makan apa ya? Ya, tambahan kalau misalkan kawan-kawan itu di KTP-nya misalkan RT RW-nya kededa, itu isi 000. Oke. Pilih yang tersedia aja, Nduk. Ada enggak? Oh di sini enggak. Klik. Nah, kededa kah? Ya, ini berarti yang Pulau Laut Utara yang kecamatan atasnya tuh Nondo, ganti yang sebutingnya. Gitu. Ada 2 lo. Baru muncul 2. Ada terdata nih desaku nih.
Sudah isi manual. Ya. Nomor handphone yang aktif. Alamat koresponden tuh misalkan hendak disamakan dengan rumah boleh, hendak mengambil alamat gawian boleh. Soalnya dari situ kantor posnya yang diambil oleh sistem. Kantor Jadi- posnya diusahakan yang parak, rumah, atau yang tahu wadahnya di mana. Nah, tuh dari sekian banyak kampus, tahu aja wadahnya di mana lo. Soalnya STR-nya diambil ke kantor pos. Iya, iya. Kada dikirim ke alamat kita, kada kita yang ke kantor pos bekenjot mengambil. Udah oke kah? Nah, mau. Oh, jaringan Duai. Berarti fotonya adalah tadi sebenarnya. Itu Furi Abdillah tuh siapa ya? Furi Abdillah ini siapa ya? Itulah berarti Kalau ada yang sambil ditakutkan, chat aja. nggak tahu apa lo. Apa yang nggak tahu? Oh, Nih, telepon. nomor telepon. Kosongi aja. Kosongi aja nggak ada apa-apa. Ya. Maksudnya Indonesia aja, Bang. Yang kemana scroll? Aduh. apa nih? Itu Pak. Asal perguruan tinggi. Aku Oh, di sini. Kemenkes. Kemenkes. Ranger Mesin. 405022. Ya, itu. Nomor ijazah bujur Jaka. Apaan nih? Potensi. Ahli teknologi. Berbagai medik. Ya. Sub kompetensi kosongi. Lanjut. Ya. Jangan selesai. Nah, nah tuh langsung nge-link lo. Oh iya, karena sudah login di sini tadi kan. Ya, tuh. Ya. Nomornya. Sudah lo. Sudah. Saya cek dulu. Kayaknya salah nomor. Jaringan tuh, jaringan. 15186. Itu tuh isinya apakah data Anda bla 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 bla. Kalau sudah yakin aja klik selesai. Kalau ada yang hendak masih dibaiki. Nah, tuh. STR barunya kena kayak itu tampilannya. Berarti bisa Cek dulu. dicek lah. Kalau salah berarti bisa di ya baik kalau salah di sini. Ya, betul.
Nah, Kalau sudah oke, langsung saya. terus Udah. Cek status. Nah, karena kalau ada yang perlu diperbaiki, upload ulang, jarnya cek di status aja. Hari-hari login. sip, beres. Ampun Bu, terima kasih banyak. Ya begitulah teman-teman sekalian cara mengupload di web KTKI untuk mendapatkan STR yang baru. Nanti kita rajin cek status atau setelah maintenance-nya sudah bagus akan dikirimkan via email pemberitahuannya. Dan ketika sampai nanti akan mendarat di kantor pos terdekat dari alamat yang sudah dimasukkan. Lalu kita bergenjot ke kantor pos mengambilnya sendiri dan membawa kartu identitas ya? KTP. Ya, KTP. Sebagai bukti kalau yang mengambil Anda, atau pakai surat kuasa kalau yang mengambil selain Anda sendiri. Ya demikian. Mudahan jelas, kalau tidak ada silahkan dipertanyakan. Kembali ke hostnya. Epi bertanya. Dapat PIN-nya tadi kayak apa? Ketinggalan. Dapat PIN-nya login dulu, Vi. Ke ktki.kemkes.go.id. Bukakan screen-nya dulu. Nah, klik aja tuh aplikasi STR Online Fair 2.0. Habis tuh, klik yang belum punya PIN tadi. Logout dulu, Salpok aku lon fotonya nah. Logout. Ay, mending banget fotonya. Jeleneng fotonya. Allahu Akbar. Di close aja tuh, doa. Aplikasi ya, save masuk situ. Ya, klik itu. Habis itu menuding. Jaringan saudara-saudara. Saya makanan. Ya, sampai mana sudah nih kisahnya? Banyak nih kan karena potong nih banyak area Masih kosong. loading, kayaknya masih loading. Banyak area kosong ini. Supaya potong. Lawas sama edit ya. Karena minta minta gaweakan Indo aja gini nak. Bisa. Masih kah? Masih loading kah? Nah, sudah masuk. Sudah on kayaknya. Oh ya, sudah ini. Sudah.
Nah, Fi, kalau sudah masuk yang STR aplikasi tadi itu, karena muncul pengumuman hubungan dengan bla 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 bla, itu ditutup aja. Habis itu kayak muncul lagi tampilan pemberitahuan, itu abaikan aja, tapi centang dulu yang saya sudah membaca. Habis itu klik tutup. Hanya muncul tampilan yang di screen nih. Oh ya. Nah, klik belum punya PIN. Nah, habis Ya, itu sip, sip. isi data yang sesuai diminta sistem. Sudah, habis itu karena muncul di screen pas klik daftar, karena muncul langsung di sini ada PIN Anda jangan sekian. Tapi di email masuk juga. Oh ya, hanya masuk lah lagi ke SIM-nya. Ya. Ya, Oh, ya, betul. Nah, itu. Paham. Ya. Lanjut. Lanjut, siapa lagi yang takut? Silakan. Ya. Adakah yang ditakutkan kawan-kawan? Mana Mas tadi? Udah lagi. Ipahnya mentok. Check out dah. Ya, ada boleh. maknya kan nih? Ada. Wah. Ya, bingung kayaknya masih di KTKI kayaknya. Tapi emang KTKI itu diperlukannya kapan sih? Dari awal? Kalau sudah selesai CPD online. Jadi, kalau dulu kan berkas dikumpul, disetor ke MTKP. MTKP memverifikasi berkas, habis itu mengirim ke MTKI. Di MTKI diverifikasi lagi, habis itu baru terbit STR. Kita bayar manual loh, bayar seorang 100.000 kayak gitu. Nah, kalau yang ada nih, karena kalau misalkan kayak tadi kan Lindu sudah upload segala macam, karena ada perbaikan. Karena itu dikirimi nomor virtual account gasan bayar 100.000 ke sistem. Itu aja Bang bedanya. Yang ini seraba online, kalau yang dulu seraba Genjot, kalau ini seraba online. Kalau kada masuk Bang, itunya tagihannya kayak apa? Kada masuk tagihan maksudnya ke kita. Adalah Ya bukan, kan tadi jarnya apa? Kada suah sih. Yang rancak tuh karena kada memperhatikan email. Jadi itu batas waktunya rasanya seminggu aja. Virtual account-nya tuh kalau misalkan lewat seminggu kita belum bayar lo, request aja bahasa bisa. Terus ulang kode billingnya. Jadi dipantau terus akunnya, apalagi pas error kayak ini tadi lo jarnya kada memberi notifikasi ke email, jadi harus rajin-rajin buka sistem. Chat happy by perpanjangan STR, jangan mau. Kalau STR-nya sudah expired kayak ampun Kupang? Apa? STR-ku sudah expired kayak apa? Expired tahun? 2015. 2016. Expired 2015 loh. Ya, Ikam harus mengupload 30 SKP. Oh, kayak itu. 30 SKP aja bertambah 5. Pakai jasa D4 itu setara itu berapa? Pakai jasa D4? Adang. Ijazah STR IKAM pemulaan tuh D3. D3. Kamu kuliah tahun 2011 2012 lulus. Lulus. STR terbit tahun berapa? 2011. 2010 atau 2011 kedingat? 11. Kedingat pokoknya sekitaran itu. Kawai kam apa misalkan hendak alih jenjang jaya. Kawal lah. Alih jenjang bisa. Kawai ya yang naik level tadi tuh. Tapi ijazahnya tuh cuma dihargai 3 rasanya sekarang. Gitu. Jadi kalau dulu 10. Jadi tetap harus 30 SKP juga.
Iya. Baiklah.